Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 9 Maret tahun 2026. Ya, hari Jumat lalu ternyata nggak balik turun ya. Jadi bener-bener turunnya itu diambil di awal sesi, kemudian lanjut naik. Apalagi ternyata non farm payroll-nya jelek gitu. Jadi biasalah, buruk untuk ekonomi, baik untuk emas. Nah, pagi ini open di atas open sebelumnya. Biasanya memang tarik busur dulu baru naik. Tapi ini turunnya udah kebablasan, lebih rendah daripada low sebelumnya. Tapi ini masih di dalam ini ya, candle besar ini ya. Masih inside bar, dan walaupun pagi-pagi sudah selebar ini range-nya, ini masih tergolong sideways karena ya ini masih inside bar, bahkan separuh bawah gitu. Nah, kalau dilihat nih ya, yang kemarin saya buat itu kan memang nggak tembus ya di hari Jumatnya. Nah, pagi ini udah tembus. Nah, terus mau kemana nih? Kita ini dulu yuk. Kita perbaiki dulu, kita ubah dulu. Oh ya, ini saya hapus dulu. Oke, retracementnya saya buang dulu. Retracement penurunan dari sini saya buang dulu. Supaya apa? Supaya kita nggak terganggu dengan warna-warninya. Nah, garis-garis ini juga biar ini ya. Kita supaya tahu nih kondisinya. Tapi ini saya geser dulu. Inside barnya benar-benar dari posisi luar gitu ya. Posisi dalam di sini. Kemudian ini tengahnya, dan kita buat lagi ini low-nya. Ini low ini ya. Nah, jadi masih di dalam ya, masih di dalam kandangnya ini. Biar lebih jelas tak ganti dulu warnanya. Nah, seperti ini ya. Untuk yang merah ini adalah low sama high dari candle ini. Tapi di sini ingat ada supply besar yang masih jauh gitu. Nah, ini adalah kira-kira separuh dari candle ini. Nah, hari ini market turun dan ini sudah berada di zona demand kuat. Karena pagi ini perhitungan saya demand kuatnya ada di angka dari 510 sampai 540. Ini adalah demand kuat kita. Nah, ini sudah di reject ke atas lagi. Sekarang sudah di atas 70 ya, ini 78. Mau balik lagi di atas ini, opennya ini di atas 44,9, 45 gitu aja lah. Oke, sudah mulai mendekati. Tapi seandainya ini rejection lagi di 45-nya ini, kemungkinan dia tes lagi nih demandnya untuk mencapai demand kedua. Harusnya ketiga sih, tapi kan demand satunya udah jebol. Jadi saya anggap ini demand yang pertama, demand kuatnya. Nah, demand bawahnya tipis-tipis saja saya ambil dari sini nih, kalau diturutin ya. Nah, ini tipis-tipis saja di 920 sampai 950. Nah, ini batas. Kenapa? Kalau lanjut lagi dia bisa ngejar low before. Ini ya low before di sini ya. Dan ini kalau tembus berarti uptrendnya rusak. Sementara ini uptrend jangka menengahnya ini itu masih uptrendnya masih cukup kuat karena low before-nya ini, higher low yang di sini itu belum pecah. Jadi sementara ini adalah low, high, higher low, higher high. Nah, dia sedang menentukan di mana akan meletakkan higher low. Bisa jadi di bawah ini ya. Seharusnya di bawah ini. Tapi nggak boleh lebih dari ini. Ini sementara sideways. Apakah ini distribusi atau akumulasi? Saya pikirnya sebenarnya akumulasi ya. Tapi sepertinya akan dites lagi dulu ke bawah untuk kemudian naik di kemudian hari, bukan intraday ya. Tapi kalau intraday hari ini hijau gitu, di atas dan warna hijau, udah deh, itu uptrendnya berarti udah bener-bener kuat. Dengan kondisi ini nih, supply intraday, saya geser ke 4 jam aja ya, biar enak kalau intraday itu. Kalau dibuat harian di intraday kan agak aneh, agak terlalu besar gitu kan. Nah, intraday hari ini nih, setelah penurunan ini, maka ada zona supply tipis-tipis. Sambil di sini ya, sekitar 100.
sampai 130. Ini bukan supply yang cukup kuat ya. Karena supply sebenarnya itu tuh nggak di situ. Supply sebenarnya di 200 sampai 230. Masih di atas. Di sini ya, supply sebenarnya di sini. Jadi kalau naik target pertamanya di sini. Kalau ini tembus, jadi 230-nya tembus, kuat gitu apalagi ya, maka kejarannya adalah ke 250 sampai 300. Oke, ini dulu ya range-nya. Kalau kita geser ke harian 1 jam 1 hour di sini itu masih cocok. Jadi ternyata dia turun dulu, baru nih ngejar atas nih, mulai kelihatan nih. Jadi untuk candle 1 jam ini menjelang jam 9 saya buat ya, setengah 9 lewat. Ini candle merah ini udah kemakan candle hijau. Bisa jadi dia naik ke target ini dulu, target kecil dulu, baru bikin high. Nah, jika itu terjadi, kemudian close-nya di atas, saya kembali ke daily, maka ini akan membuat ekor yang panjang, gitu kan. Penanda kekuatan buyer sudah datang. Sementara ini untuk harian ini kondisinya netral untuk stokastik. MACD kemarin pink ya. Merahnya memudar, ini sementara masih merah. Kalau kita turunkan ke 4 jam, RSI juga netral, MACD ya merah-merah tipis. Sepertinya ada kekuatan untuk balas naik. Kalau saya buat 1 jam, nah 1 jam sudah mulai bersilangan walaupun MACD-nya ke bawah. Makanya masih banyak keraguan nih, ada wick atau ekor maupun anten gitu. Saya pikir ini market masih mungkin untuk naik. Saya kembalikan ke daily. Jadi market masih sangat mungkin naik di sini. Tapi kalau ternyata nggak naik nih, saya salah anggap aja nih. Maka kejarannya adalah ke ini, harga low di sini di 996 ya, sampai ke bisa jadi ke 920. Itu angka-angka pentingnya. Kalau secara lini masa ini sudah anomali ya, tapi langsung diambil bawahnya. Ini daily langsung diambil bawahnya. Opennya itu mepet close kemarin. Kalau naik itu high-nya terlalu dekat, maka dia langsung turun. Targetnya sudah dapat, target penurunannya sudah dapat, sudah sampai ke sini ya. Zona demand kuat, dapat rejection di sini. Secara 4 jam ada rejection ya. Ada rejection ini. Secara 1 jam bahkan ini engulfing, masih ada peluang naik untuk pagi ini. Dan kita lihat close-nya di mana. Jadi saya pikir masih sideways nih. Masih di angka-angka itu aja, tapi range-nya cukup besar ya. Jadi siap-siap atasnya di 230, bawahnya di 5000 gitu aja lah. Kalau tembus 5000-nya, maka ke 4950. Ya, zigzagnya di situ ya. Kapan buy, kapan sell? Kalau mau buy dan sell, turunkan time frame. Boleh sampai 5 menit atau bahkan 1 menit kalau Anda benar-benar scalper murni. Nih, dengan kondisi ini terlihat ya, awal pagi tadi itu memang terjadi penurunan. Ada rejection di sini. Nah, ini kalau 1 menit bahkan ada doji di bawah, maka harga naik. Kalau di 5 menit rejectionnya juga kuat di sini, harga naik. Tapi sementara ada rejection di sini ya, di angka 90 ya yang saya buat tadi. Jadi intinya market masih bertahan. Ada pertanyaan yang saya jadikan judul, perang kok harga malah turun? Iya, karena naiknya sudah selesai. Naiknya di daily ini. Nah, di sini. Di mana ada spinning top. Dan perang nih, demikian juga dengan berita-berita yang lain, itu seringkali efeknya hanya efek kejutan di awal. Kaget dulu, harga naik, nggak karu-karuan gitu kan, kemudian oh ternyata nggak seburuk yang kita pikirkan kok. Ya sudah, balikin lagi harganya, balikin turun. Kira-kira seperti itu. Jadi nih sepertinya para elit global
para big maker, para institusi apapun itu yang kalian sebut, banting, hanya saja ternyata perangnya masih berlanjut, jadi nggak lanjut turun, masih bertahan di sini. Dan selama ini bertahan ya di area ini, nggak lebih rendah daripada yang ini low before ya, higher low sebelumnya, tidak boleh rendah dari 4.842, maka peluangnya masih cenderung naik. Dan saya pikir ini kan masih di atas 5.000 ya. Selama di atas 5.000 tuh buy masih aman, itu pendapat saya. Tapi ya sekali lagi, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawah